Apakah kamu punya passion di self-development, khususnya di keuangan? Bicara tentang investasi reksadana, saham, peer-to-peer lending, surat berharga negara, perencanaan pensiun, sandwich generation, dan lain sebagainya. Jika iya, bisa jadi profesi perencana keuangan ini cocok buat kamu loh. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Apakah kamu punya passion di self-development, khususnya di keuangan? Bicara tentang investasi reksadana, saham, peer-to-peer lending, surat berharga negara, perencanaan pensiun, sandwich generation, dan lain sebagainya. Jika iya, bisa jadi profesi perencana keuangan ini cocok buat kamu loh. Yuk kita bahas profesi perencana keuangan atau financial planner. Sama seperti milenial pada umumnya, aku adalah orang yang suka hal-hal baru, suka explore, suka tantangan. Salah satu hal yang aku paling suka explore adalah personal growth atau gimana caranya kita bertumbuh secara personal atau individual. Dan topik yang paling aku suka adalah keuangan. Aku pribadi terinspirasi dengan banyak buku karya Robert T. Kiyosaki seperti Rich Dad Poor Dad. Jadi jangan aneh ya kalau kadang-kadang statement-statement keuanganku agak nyeleneh atau berbeda dengan yang lain. Sekitar tahun 2012-2013 aku kuliah S2 di MBA ITB Bandung, ambil jurusan bisnis dengan major finance. Dan topik yang aku suka adalah personal finance. Suatu ketika aku sudah di ujung kuliahku dan aku harus menulis sebuah karya tulis atau disebutnya tesis. Aku menulis tesis yang terkait dengan perencanaan keuangan atau financial planning. Aku mulai research tentang kebutuhan perencana keuangan atau market perencanaan keuangan di Indonesia. Ternyata di tahun 2010 Indonesia itu sudah masuk ke kelas menengah dan jumlah kelas menengahnya itu bertumbuh sangat signifikan. Bagus banget pertumbuhannya, growing up. Kamu masih ingat kan pada saat itu senior-seniorku, ada beberapa nama ya, pasti kamu inget deh. Itu mulai menjalankan bisnis perencanaan keuangan. Dan dari situ aku benar-benar cek, oh si A, oh si B, oh si D, dan lain sebagainya. Tahun 2010 di Indonesia itu seperti Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Ekonominya makin tumbuh, kelas menengahnya makin banyak banget pertumbuhan produk-produk keuangan. Contoh, banyak perusahaan masuk ke bursa efek. Kita sebutnya banyak emiten baru. Kemudian ada banyak reksadana. Bahkan reksadana sekarang ini jumlahnya lebih banyak daripada emiten di bursa efek. Kemudian ada juga produk-produk asuransi. Dari yang tradisional, ada yang kesehatan, ada yang jiwa, ada yang sakit kritis, dan ada juga unit link. Ternyata setelah aku nyemplung lebih dalam lagi, ngobrolin keuangan itu ternyata bikin kecanduan. Setelah belajar lebih dalam lagi, penasaran pengen tahu lebih banyak lagi, semakin mulai mempertanyakan, loh kok bisa begini? Loh kok bisa begitu? Itu kok gitu ya? Kok berpikirnya begini ya? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tadinya aku rasa sudah benar jadi kayak kelihatan salah ya. Contoh, aku mulai mempertanyakan istilah investasi jangka panjang itu aman. Loh kok gitu Vin? Nah, kalau ada orang yang mau pensiun, katakanlah pensiun di bulan Maret 2020, dia sudah invest 20 tahun lalu sebelumnya, tiba-tiba Maret 2020 terjadi COVID-19, Corona gitu. Apakah orang itu bisa pensiun? Kita juga nggak ada yang tahu. Apakah benar milih produk investasi sesuai dengan profil risiko? Seandainya kita sudah milih produk sesuai dengan profil risiko, apakah investasi kita bisa nyampe ke tujuan keuangan kita? Banyak banget pertanyaannya. Sorry ya, aku kok jadinya curhat ya. Oke deh, kembali ke storyku waktu kuliah ya, tesis ya. Singkat cerita, aku mulai research, mengumpulkan data, membentuk framework, penelitian, dan lain sebagainya. Akhirnya aku punya satu kesimpulan. Di tahun itu, 2013, aku mulai meramalkan bahwa Indonesia itu akan mencapai satu zaman yang namanya perkawinan antara finansial dan teknologi. Kurang lebih tulisnya sekitar 2017-2018 lah, tidak nyampe 5 tahun ya waktu itu. Dan kenyataannya sekarang ini kamu nggak asing tuh dengan yang namanya financial technology atau fintech. Betul kan? Akhirnya aku putuskan tesisku berbicara tentang perencanaan keuangan dengan menggunakan teknologi atau teknologi untuk merencanakan keuangan. Dan akhirnya selesai, aku lulus.
Teman-teman, ini contoh skripsi yang sudah aku buat jurnal, dan terima kasih buat dosen pembimbingku, Pak Subiakto Soekarno. Sekarang jurnalnya sudah masuk dalam International Journal. Setelah lulus kuliah, aku berpikir, kenapa ya kok nggak aku jalanin aja nih profesi perencana keuangan? Profesi yang bisa bantu masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan keuangannya dengan manajemen keuangan. Kan aku juga udah riset nih, udah capek-capek riset, bikin tesis, melakukan ini itu. Kenapa ya? Dan akhirnya sebelum memutuskan, oke, aku berprofesi sebagai perencana keuangan, aku mulai riset lebih dalam lagi. Aku cari tahu nih potensi penghasilan seorang perencana keuangan. Aku coba cari tahu gimana caranya mendapatkan gelar CFP, mulai dari pendidikannya, kemudian ujiannya, kode etiknya apa, pengalaman kerjanya seperti apa, kemudian bisnis modelnya perencana keuangan di dunia itu seperti apa. Karena role model di Indonesia itu sangat-sangat sedikit pada saat itu. Saking passionate-nya, aku langsung ngobrol ke teman-temanku, khususnya teman-teman terdekat. Kemudian ke orang tuaku, aku bilang kan, aku pengen jadi perencana keuangan atau financial planner. Orang tuaku bertanya padaku, Vin, kamu masih ingat nggak seminar yang dulu Papi pernah ajak sama kamu? Waktu itu narasumbernya Pak Kwikianggi dan Pak Wiranto. Aku keingetan tuh, pada waktu itu aku pernah diajak ikut seminar pas waktu ke SMA kali ya. Dan di situ narasumbernya adalah Pak Wiranto dan juga Pak Kwikianggi. Mereka berdua banyak berdiskusi tentang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Keren ya, anak SMA dengerin begituan ya. Singkat cerita, aku tahu bahwa ternyata salah satu penyebab krisis tahun 98 adalah masalah ekonomi. Khususnya adalah masalah kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan juga yang miskin. Kesenjangan sosial tersebut terjadi karena apa? Karena literasi keuangan, inklusi keuangan itu tidak terdistribusi secara merata. Orang nggak tahu tentang cara mengelola keuangan, orang nggak tahu cara investasi, dan lain sebagainya. Apalagi perencanaan keuangan, nggak akan tahu. Nah Vin, zaman dulu ya, orang tua kita itu nggak merencanakan keuangan loh. Tapi anak-anaknya bisa lulus kuliah loh, jadi sarjana loh. Jadi gini guys, coba lihat perhitungan berikut ini. Coba perhatikan, zaman SMA dulu, uang sekolahku itu per bulan Rp50.000. Jika tahun depannya itu naik 10%, maka kenaikannya adalah 10% dikali 50.000. Artinya naiknya Rp5.000. Awalnya Rp50.000 ditambah Rp5.000 menjadi Rp55.000. Nah, sekarang gimana? Coba perhatiin. Kalau uang sekolah SMA aja sudah Rp300.000. Sama-sama naik 10%. Naiknya menjadi 10% kali Rp300.000 atau Rp30.000. Jadi kalau dijumlah 300 ditambah 30 menjadi Rp330.000. Nah gimana nanti pas waktu anakmu masuk kuliah? Berapa uang sekolahnya? Itu baru ngobrolin uang sekolah bulanan ya. Belum kalau kamu sudah berkeluarga nih ya, harus mikirin nanti anak masuk kuliah, pensiunnya kamu, dan lain sebagainya. Dan buat kamu yang masih single, kamu masih harus mikirin biaya nikah, beli rumah, kemudian melahirkan anak, kemudian dana pendidikan anak, liburan keluarga, pensiun, dan lain sebagainya. Perjalanannya panjang, biayanya banyak, dan butuh perencanaan keuangan. Seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya. Waktu itu aku berpikir bagaimana ya caranya solve the problem supaya literasi keuangan, inklusi keuangan itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia tahu gimana caranya merencanakan keuangan yang benar. Dan aku berpikir solusinya ada di tesisku, yaitu perencanaan keuangan berbasis teknologi. So, aku berpikir, let's do it. Ketika aku sudah memantapkan diri bahwa aku akan jadi seorang perencana keuangan, akhirnya aku cari informasi tentang kuliah atau edukasi untuk perencanaan keuangan atau Certified Financial Planner. Akhirnya aku putuskan aku ambil kuliah di BINUS Hang Lekir di Jakarta. Pada saat itu setiap weekend aku pulang pergi dari Jakarta, Bandung, dan sampai hafal rute-rutenya City Trans. Thank you ya. Setelah lulus, akhirnya aku mulai menjalankan profesi perencana keuangan, mulai bikin website, social media, SOP-nya, marketingnya, sales-nya, everything. Aku lakukan semuanya, start from the zero. Mulai dari 2013, aku menjadi seorang perencana keuangan atau financial planner. Aku mendirikan perusahaan yang namanya Finansialku.com.
Dan sekarang ini sudah banyak perencana keuangan tergabung dalam financialku.com, termasuk juga banyak para planner di dalamnya. Aku pengen ngajak kamu ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang industri atau profesi perencana keuangan. Kita akan bahas mulai dari bisnis modelnya, bagaimana perencana keuangan mendapatkan keuntungan, kode etiknya, skill apa yang dibutuhkan, knowledge apa yang dibutuhkan, SOP-nya seperti apa, bagaimana cara mendapatkan keuntungan dalam berbisnis perencanaan keuangan, dan sharing dari perencana keuangan lainnya. Tidak hanya aku. Per tahun 2020, kita di Finansialku membuat sebuah kelas, dan kelas ini adalah request dari teman-teman follower Instagramnya Finansialku di @finansialku_com dan juga aku di @melvin_mumpuni. Mereka request bahwa kita di Finansialku harusnya sharing tentang CFP bisnis. So, makanya aku buatkan wadah karena kita juga cukup repot ya di tahun ini. Jadi setiap tahunnya kita batasi maksimal 3. Jadi cuma bisa 2 atau 3 kali setahun kita bikin kelas Zoom webinar. Itu bahasnya tentang berkarir di industri perencana keuangan. Webinar ini cocoknya untuk orang-orang yang pengen berkarir di industri perencana keuangan. Bisa jadi kamu ibu rumah tangga yang dulunya bekerja di sektor keuangan, sekarang sudah di rumah ngurus anak tapi juga ingin punya penghasilan, pengen berprofesi sebagai perencana keuangan, itu cocok. Atau buat mahasiswa yang juga pengen jadi perencana keuangan juga cocok, karena kita di Finansialku banyak para planner yang baru bergabung belajar untuk menjadi seorang perencana keuangan. Termasuk juga kamu yang bekerja di industri keuangan atau profesi-profesi seperti dokter, seperti notaris, dan lain sebagainya yang memang benar-benar punya concern terhadap keuangan. Kamu bisa jadi seorang perencana keuangan. Dan yang kedua, buat kamu yang juga sedang ambil kuliah perencanaan keuangan, tapi kamu nggak tahu nih gimana caranya memulai bisnis perencana keuangan. Itu cocok banget buat kamu ikutan kelasnya Zoom webinar. Di situ aku akan bahas banyak banget materinya, mulai dari mengapa di Indonesia itu butuh banyak perencana keuangan, model bisnisnya seorang certified financial planner, skill dan knowledge apa yang dibutuhkan oleh seorang certified financial planner, bagaimana persiapan ujiannya, sharing pengalaman ujianku, berapa banyak jumlah yang lulus, bagaimana cara memulai bisnis perencanaan keuangan, terakhir sharing-sharing langsung dari perencana keuangan dan juga para planner di Finansialku. Aku yakin itu bisa memberikan banyak insight, banyak pandangan buat kamu yang mau mulai jadi seorang perencana keuangan. Informasi selengkapnya aku letakkan di kolom description. Kamu bisa lihat di kolom description atau langsung aja hubungi tim kita di Finansialku. Kalau kamu pengen langsung kontak, ini ada WhatsApp-nya juga aku taruh di link description. Teman-teman, di video berikutnya aku akan cerita bagaimana caranya membuat sendiri nih rencana keuangan kamu. Saya yakin cara ini sangat praktikal. Guys, silakan klik like dan subscribe YouTube channel Finansialku jika kamu mendapatkan inspirasi dan motivasi di video kali ini. Saya pastikan video Finansialku ini akan memberikan inspirasi dan motivasi keuangan buat kamu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan bicara tentang gimana caranya merencanakan keuangan kamu sendiri. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.